بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketemu kembali dalam kajian rasionalitas Qurani bersama Bapak Haji Iswan Muhammad Isa, yang mana pada kali ini kita akan membahas masalah dunia matriks. Sebagaimana kajian kita dalam beberapa tema sebelumnya, kita sering menggunakan kata matriks untuk menggambarkan dunia di mana kita hidup ini. Untuk lebih memahaminya di dalam abstraksi kita, mungkin dapat jelaskan apa yang dimaksud dengan kata matriks ini, Pak Iswan. Terima kasih, Pak Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita sehat semua. Sekarang kita memasuki tema 109, Pak Jul ya. 109 mungkin yang akan kita diskusikan pada tema ini tentang dunia matrik, di mana dunia matrik ini disebut sebagai dunia tanda. Nah, sebelumnya mungkin kita perlu melihat dulu kata matrik ini agar kita memiliki suatu abstraksi apa yang dapat kita pahami daripada istilah matrik ini. Nah, sebenarnya kata matrik ini dia berasal dari kelompok Jermanik. Kelompok Jermanik ini yang dipakai yaitu digunakan waktu itu di Inggris di sekitar awal abad pertengahan. Kelompok matrik ini dia yang bermakna dasar adalah saling keterkaitan, saling keterhubungan antara segala entitas-entitas yang ada, yang membentuk tema-tema itu. Dia saling mengalami keterhubungan. Nah, ini digunakan di Inggris. Dengan penggunaan di Inggris inilah sehingga kata-kata ini menyebar di seluruh Eropa, bahkan mungkin di kita juga dipakai ya, Pak Jul, tentang kata matrik ini. Kita biasa mengenalnya matrik matrik angka-angka, puzzle kayak di puzzle di kaki silang. Nah, ini semuanya kita sebut dengan matrik. Artinya ada keterkaitan antara satu dengan lainnya gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pada tahun 80 seorang novelis yang dia ahli semiotik yang kita kenal sebagai Umberto Eco. Ini kalau orang studi kultural semua paham tentang ini. Nah, ini menggunakan kata matrik di dalam novelnya. Nah, ini seorang bangsa Itali menggunakan novelnya itu berjudul The Name of the Rose. Nah, The Name of the Rose ini yang mengisahkan novel ini tentang keadaan situasi di gereja Itali sekitar tahun 1327 itu, adanya berbagai trik, adanya pembunuhan di gereja Itali tersebut. Nah, misteri pembunuhan ini berlatar belakang tentang kehidupan di biara Itali itu gitu. Nah, di dalam novel tersebut inilah dikisahkan betapa peliknya hubungan pembunuhan itu, misteri yang terjadi di gereja itu, tapi dikemukakan dalam analisis Alkitab, dalam analisis semiotika yang menjelaskan teori-teori sastra, sehingga di dalam buku itu sangat menarik, tapi digambarkan suatu kisah yang sangat pelik. Nah, kisah yang sangat pelik berhubungan satu dengan yang lain inilah dinamakan oleh Umberto Eco ini di novelnya tahun 80 itu dengan penyebutan dengan istilah keadaan matrik. Jadi keadaan yang saling
yang saling berhubungan. Nah ini novel ini diterjemahkan di dalam bahasa Inggris tahun 1983, sehingga novel ini waktu itu menjadi box office di dunia sastra. Itu yang kita maksudkan sebagai matrik gitu. Nah, yang ketiga, kita mungkin masih ingat, Pak Jul mungkin masih ingat pada sekitar tahun 80-an, tahun 80-an apa tahun 90-an, tahun 99. Nah, tahun 99 ini seorang sutradara yaitu Wachowski bersaudara. Nah, ini merilis film yang dia beri judul Matrix. Nah, itu Matrix itu sangat menarik pada waktu itu, walaupun setelah 20 tahun sebenarnya film itu enggak ada apa-apanya dengan kemajuan sains dan teknologi saat ini gitu. Nah, tapi di film Matrix inilah menggambarkan ada dunia seorang hacker pada waktu yang diperankan, saya lupa itu siapa namanya itu, Keanu Reeves apa itu Keanu apa itu Keanu Reeves. Nah, itu pemerannya, tapi nama pemeran filmnya nama pemeran filmnya ini Neo. Dengan nama Neo ini dia seorang hacker. Dia bekerja di hacker di dunia maya, membuat seluruh program di dalam dunia maya. Nah, ketika Neo ini berkelana di dunia maya ini, dia bertemu dengan teman-temannya, tapi yang sedang berjuang untuk melawan pemberontak di dalam dunia maya yang diprogram oleh mereka gitu, yang menyangkut masalah pemberontakan, penghancuran ekonomi, politik pada waktu itu. Nah, sehingga Neo yang bertemu dengan teman-temannya ini ikut bergabung melawan pemberontak. Seorang ahli program itu yang bernama, kalau saya tidak salah, bernama Morpheus. Morpheus inilah sebagai pemberontak di dalam dunia maya ini. Nah, sejak itulah terjadi kontak, terjadi komunikasi di dalam dunia maya, demikian berkembangnya sehingga Neo dengan teori programnya itu mampu membawa pikirannya, membawa jiwa yang ada di dalam dirinya, dilepaskan masuk ke dalam dunia komputer itu gitu. Nah, sehingga dengan keberhasilan Neo masuk yang di dalam katanya dunia Matrix ini, dan di dunia Matrix ini, sehingga sehingga program-program yang dibuat oleh para programmer ini mampu diubah, tapi bukan oleh program langsung diubah oleh subjeknya. Seperti Pak Jul kalau nonton film, Pak Jul tidak senang dengan film itu, Pak Jul ikut masuk ke dalam itu, merubah skenario daripada film itu. Nah, inilah yang terjadi di dalam dunia Matrix, dan Neo berhasil merubah apa yang dirancang oleh pemberontak virtual tadi. Sehingga disinilah yang menariknya di film ini. Artinya secara subjek dia ikut bermain game melawan Morpheus tadi gitu. Nah, ini realitas dengan ketemunya program ini, dia dapat membuktikan bahwa sebenarnya bumi setelah ditemukannya matrik dunia virtual ini, kalau istilahnya itu pasca apokaliptik, pasca terbukanya hijab virtual di dalam dunia ini, ternyata dunia ini seolah-olah hanya suatu benda gersang aja, terdiri dari fisik-fisik, di mana jiwa-jiwa yang ada di dalam dunia ini, nah sebenarnya inilah yang berperan. Nah inilah yang berperan, sehingga
apa? Sehingga dunia yang dipandang sekarang ini hanya berbentuk hanya sebuah simulasi saja. Jadi dunia ini dengan pasca apokaliptik ini, ya, ini dapat kita pandang dunia ini hanya sebuah sebuah game, seperti sebuah game yang dapat disimulasi, program-program yang dapat dimasukkan di dalam pemikiran manusia dan dia bisa merubah pemikiran manusia. Nah, ini makna matrik. Jadi makna matrik ini segala sesuatu yang berhubungan tapi tidak saja dunia yang kita tampak ini, tapi dunia yang tidak tampak. Apa makna yang dapat diambil dari istilah dunia matriks ini, Pak Iswan? Nah, kalau kita lihat sejarah matrik tadi, dari sejarah kata, bahasa, penggunaannya, dan dan segala macam. Nah, ini mungkin dapat kita tarik. Ini pertama, ini menggambarkan bahwa dunia matrik yang kita tinggali hari ini hanya hanya satu simulasi artifisial saja. Artinya simulasi artifisial yang bisa dikonstruksi, bisa dikonstruksi dan dimasukkan ke dalam otak manusia melalui jaringan-jaringan sistem virtual yang ada. Nah, ini yang pertama kalau kita lihat. Yang kedua, ternyata setelah pasca pembukaan virtual tadi, ternyata ada dunia lain yang saling terhubung, saling mengadu kekuatan. Di dalam dunia virtual ini ada kekuatan-kekuatan yang di dalamnya mereka tidak hanya saling berhubung tapi saling berlawanan gitu. Nah, saling berlawanan dengan apa? Dengan suatu perjuangan melalui perjuangan virtual. Itu yang kedua. Jadi ada perjuangan virtual di dalam dunia matrik gitu. Nah, yang ketiga, para pejuang virtual ini menggunakan simbol, menggunakan tanda, menggunakan kode-kode, sehingga di dalam dunia matrik ini dia bisa berjuang untuk memberikan suatu kebaikan-kebaikan untuk merubah pikiran manusia di dunia ini gitu. Tapi sebaliknya juga tadi ada pemberontak si Morpheus tadi di dalam film Matrix itu, ada juga sebaliknya menggunakan ini untuk merusak pikiran-pikiran manusia di dalam kehidupan dunia ini. Jadi kalau kita lihat yang kita maksudkan dunia Matrix ini adalah sebuah dunia yang berbagai perspektif, yang saling silang keterhubungan itu dan saling mendominasi melalui permainan tanda, permainan game. Nah, kalau dilihat seperti ini Al-Qur'an sudah memberikan pesan. Al-Qur'an memberikan pesan, memberikan peringatan. Al-Qur'an menyatakan wamal hayatid dunya la'ibun walahwun, yang kemarin yang pernah kita sampaikan itu. Jadi sebenarnya apa yang kita kehidupan di dunia ini hanyalah semua games, sebuah permainan, sebuah sunda gurau, sebuah momen-momen yang sesaat. Nah, inilah pemakaian istilah dan penggunaan yang saat ini kita rasakan di dunia postmodern hari ini. Jika dunia ini disebut sebagai permainan atau canda, berarti dunia matriks dapat kita lihat sebagai panggung-panggung simulasi artifisial, Pak Iswan. Iya, tadi kan sudah dikatakan bahwa karena dunia matrik ini dipenuhi simbol-simbol, dipenuhi pemahaman artifisial, dan dia dianggap panggung-panggung, berarti istilah dunia yang kita kenal di dalam dunia matrik ini ya berbagai dunia gitu. Oleh sebab itu di dalam kajian-kajian akademis atau di dalam bahasa sehari-hari ya memang itulah yang kita bagi dunia-dunia ini kan. Nah, ada misalnya dunia yang di dalamnya ada negeri-negeri, ada negara A, negara B. Nah, disinilah muncul namanya negara
underdevelopment, negara berkembang, negara utara selatan, negara maju, negara. Nah, ini kalau dia melihat dunia dari dari sisi di dalamnya ada negara-negara. Ada juga misalnya dunia sebagai bagian dari gugusan dunia ruang angkasa, dunia makhluk lain yang sering di film itu. Nah, ada juga dunia misalnya sebagai kelompok-kelompok subjek. Kita sering berbicara juga. Ada dunia binatang, ada dunia hewan, ada dunia fashion. Nah, ini kan kelompok-kelompok nih. Dunia artis, dunia ya segala macam. Nah, termasuklah dunia eksistensi. Nah, dunia eksistensi ini yang kita katakan dunia adanya ini kita lawankan. Oh, ada dunia fana, dunia terus berubah. Bahkan kita bilang ya dunia kan tidak selebar daun kelor. Nah, ini semua menggunakan dunia, termasuk juga dalam dunia wujud. Nah, mungkin yang berhubungan kita di dalam dunia wujud. Kita selalu berbicara tentang wujud objektif dan wujud subjektif gitu. Nah, di sini ada dunia objektif, ada dunia subjektif, ada dunia imajinasi, ada dunia spiritual, ada dunia abstraksi dan lain-lain. Nah, ini pemahaman saat ini tentang gambaran tentang dunia di dalam dunia matrik yang kita hidup saat ini. Pada diskusi di tema 107 dikatakan bahwa alam semesta dan segala isinya disebut juga sebagai dunia oleh Al-Quran, termasuk manusia. Bahkan Al-Quran itu sendiri adalah ayat-ayat, tanda-tanda atau simbol-simbol. Bagaimana memahami konstruksi dunia matriks dari perspektif rasionalitas Qurani? Tadi kan kita katakan bahwa seluruh keberadaan dunia matrik ini terdiri dari dunia-dunia ini. Nah, dunia-dunia membentuk simbol-simbol, membentuk tanda-tanda, membentuk satu dunia-dunia masing-masing gitu yang disebut dengan tanda gitu. Nah, jadi karena semuanya disebut dengan tanda, bahkan kalau apa yang ditanyakan Pak Jul tadi, bahkan Al-Quran itu sendiri adalah suatu tanda kan. Nah, Allah mengatakan bahwa Al-Quran ini suatu tanda, suatu ayat, suatu simbol yang diwahyukan oleh Allah melalui waja'alna, adanya perubahan bahasa gitu. Nah, kalau kita pengen melihat dunia matrik dari sisi Al-Quran, berarti mungkin lebih tepat kita melihat ini dari sisi bahasa. Kenapa? Karena kalau Al-Quran sebagai tanda yang disampaikan Allah tadi, tentu dari sisi bahasa, tentu kita tidak dapat memisahkan Al-Quran yang sering kita sebut dia sebagai kalimat, sebagai kalimat, dia tidak terlepas juga sebagai kata-kata kalam. Nah, bukan Al-Quran ini kalam, tapi kalam dia disebut tanda karena dia memang dia mempresentasikan realitas yang kita sebut Al-Quran ada di Lauh Mahfuz. Jadi ini yang disebut tanda Quranan Arabian. Nah, jadi kita lebih fokus mungkin melihat apa yang ditanyakan ini melalui relasi bahasa. Nah, jika kita melalui relasi bahasa, nah di dalam bahasa ini kita dapat mempelajari dan membedakan mana antara realitas dan tanda, mana sesuatu yang dijadikan tanda, mana sesuatu yang kita anggap realitas. Nah, melalui sisi bahasa inilah kita bisa mempelajari. Karena apa? Karena antara tanda dan realitas ini dia mempunyai hubungan yang bersifat referensial. Artinya tanda ini hanya sekedar representasi daripada suatu realitas tertentu. Jadi ada hubungan
referensial gitu. Nah, melalui apa? Simbol-simbol, tanda, ini semuanya representasi. Tapi seperti yang tadi kita katakan, ada dunia apa? Dunia binatang, dunia fashion, dunia segala macam itu, dunia fana segala macam. Nah, simbol-simbol ini berarti simbol ini juga dapat kita pandang ada adalah suatu dunia tersendiri gitu. Jadi dunia simbol-simbol ini ada dunia fashion, dunia dunia gaya hidup modern, dunia perilaku selebritis, dunia pemanfaatan waktu luang, bagaimana manusia memanfaatkan waktu luang gitu. Nah, jadi ini disebut juga dunia simbol gitu. Dunia simbol. Nah, dunia simbol inilah yang dapat kita lihat sekarang, yang meliputi yang kita sebut, yang saya sebut tadi, dunia citra, dunia makna, dunia media, atau dunia dan segala macam itu. Nah, semua inilah yang kita sebut dengan dunia tanda, dunia simbol, di mana di dalamnya permainan simbol-simbol sedang berlangsung. Tanda-tanda atau kumpulan ayat di dalam Al-Quran dibagi dalam surah-surah. Apakah logika ini dapat diterapkan juga dalam perspektif bahasa? Nah, tadi kan dibagi-bagi tuh, satu dunia, terus dikelompokkan. Satu dunia besar ini kita katakan dunia yang kita pahami, terus dibagi ada dunia binatang, dunia. Nah, kalau relasi bahasa bahasa tadi ini kita terapkan, ya kurang lebih dia sama gitu. Kurang lebih sama. Nah, kumpulan, kalau kita lihat ayat Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an ini kemarin kan sudah kita bicarakan bahwa kumpulan-kumpulan ini dia disebut dengan tanda-tanda untuk menuju realitas, gitu kan? Nah, kumpulan-kumpulan tanda ini membentuk apa yang kita sebut teks. Kumpulan tanda ini kan kita pahami nih, semua, misalnya semua tulisan, contoh semua tulisan itu, nah kita sebut teks. Nah, teks-teks inilah diabstraksikan sebagai salah satu bentuk istilahnya pelukisan dunia. Bagaimana cara pandang kita terhadap dunia. Nah, ini dikemukakan melalui teks-teks. Nah, inilah dunia yang kita katakan sebagai the world of text, dunia teks, dunia simbol yang disampaikan sebagai dari perspektif bahasa. Nah, ini jadi kumpulan-kumpulan benda-benda segala di dunia ini disebut sebagai dunia teks. Nah, dunia teks ini, dunia peristiwa, dunia benda dan segala macam ini, dia merupakan kombinasi. Jadi dunia teks ini merupakan kombinasi dari tanda-tanda. Kalau kita lihat misalnya, dulu pernah kita sering melihat kita sering membahas misalnya tanda-tanda huruf, tanda-tanda bahasa gitu kan. Ada air ini kan kombinasi dari tiga materi huruf. Jadi kalau air bisa iar, bisa ria, bisa ari. Nah, ini kombinasi tanda-tanda yang menunjukkan apa? Menunjukkan realitas dari yang disebut. Nah, ini jadi dunia realitas dan dunia teks ini tidak dapat kita pisahkan gitu. Artinya teks bisa menunjukkan realitas juga harus diketahui melalui teks, melalui tanda. Nah, artinya jika kita memisahkan dunia realitas dan dunia teks ini, dunia tanda, kita pisahkan, kita putuskan sama sekali dengan realitas yang sebenarnya, itu sama saja kita memisahkan Al-Quran sebagai teks dengan kehidupan kita sebagai umat muslim selaku manusia di dalam hidup dan kehidupan kita.
di kehidupan tanda-tanda ini. Artinya apa, ada hubungan mutual simbiosis di dalam antara realitas dan teks, antara realitas dan tanda. Nah, hubungan-hubungan mutual inilah, dalam relasi-relasi teks inilah kita mengenal, membentuk dunia yang apa ya, dunia dalam pandangan teks-teks sebagai representasi daripada dunia nyata gitu. Nah, oleh sebab itulah dunia matrik ini sebenarnya hanyalah dunia tanda-tanda saja, dunia simbol, dunia kode-kode gitu. Dapat diberikan contoh hubungan mutual simbiosis ini, Pak Irfan? Nah, kalau ditanya tadi memberikan contoh, dunia teks ini kan pada awalnya dia berasal dari dunia realitas. Artinya dunia realitas dan termasuklah dunia tindakan gitu. Tapi karena realitas ini dilihat atau dipahami dengan kemampuan manusia, kemampuan abstraksi manusia, kemampuan berkreasi. Karena kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu, Allah memberikan kalam pada manusia sehingga dia mampu mempresentasikan, mengabstraksikan realitas itu. Maka manusia di dalamnya ini menciptakan dunia teks, tapi dalam bentuk fiksi-fiksi. Nah, dunia teks dalam bentuk fiksi. Nah, dunia fiksi inilah yang diabstraksikan manusia inilah yang nanti akan mempengaruhi dan membentuk ulang dunia realitas. Jadi maksudnya gini, fiksi yang dibuat manusia itu karena dia mengambil dari pemahaman realitas. Sehingga fiksi beda dengan mitos gitu. Kalau mitos kan cuma ngarang-ngarang aja gitu. Nah, fiksi ini diambil dari dunia realitas, artinya hukum-hukum wujud yang mungkin berkembang. Nah, ini dibuatkan fiksi. Nah, oleh sebab itu, dalam Rocky Gerung ketika menyatakan bahwa kitab suci itu fiksi, ini kan heboh. Nah, padahal fiksi beda dengan mitos. Nah, Al-Quran, kitab suci kan Al-Quran, salah satu tanda kutip fiksi nih. Karena ini fiksi Tuhan, pasti terjadi. Nah, karena fiksi manusia mungkin bisa terjadi, bisa tidak. Dulu kita kecil-kecil, kita mengenal film Flash Gordon, orang naik ke bulan. Jadi pada waktu itu para ahli para kaum agama mencibir, tak mungkin manusia bisa naik ke bulan. Bulan itu kan adanya di langit keberapa katanya tuh kan, masa manusia bisa? Karena waktu itu fiksi-fiksi film Flash Gordon ini gitu. Nah, ternyata Apollo 11 pada waktu itu ya mampu mendaratkan kakinya di bulan, menjadi realitas gitu. Nah, dunia abstraksi, dunia fiksi inilah yang membentuk dunia realitas. Nah, jadi fiksi-fiksi tanda-tanda teks-teks inilah yang sebenarnya hubungan mutual simbolik gitu. Simbiosis mutual simbiosis gitu kan. Nah, karena teks-teks yang disampaikan tadi kita berbicara Al-Quran. Nah, Al-Quran ini karena dia sama fiksi dengan realitasnya, jadi Al-Quran ini selain sebagai teks, sebagai tanda, tapi Al-Quran itu juga realitas itu sendiri sebagai realitas akhir daripada kebenaran yang ingin kita cari. Nah, oleh sebab itulah di dalam hidup dan kehidupan ini Allah memperingatkan kita di surah Al-Hajj ayat 54 itu. Allah katakan bahwa waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haq mir rabbika. Sebenarnya orang-orang yang berilmu itu dia paham, dia tahu sebenarnya, dia tahu bahwa Al-Quran ini adalah sesuatu yang hak, suatu realitas akhir daripada realitas yang ada ini.
Nah, orang yang berilmu itu tahu. Nah, dan orang itu Pak yu'minu bihi. Maka orang itu yang punya ilmu itu karena dia tahu, dia percaya bahwa Al-Qur'an itu hak. Al-Qur'an itu realitas akhir yang sesungguhnya yang untuk kita jadikan apa ya? Kita jadikan jadikan verifikasi, jadikan way of life kita, jadikan cara hidup kita gitu. Nah, terus Allah katakan patuh bitalahu qulubuhum. Semua otak, semua pemikiran, semua abstraksinya ini tunduk pada pada Al-Qur'an. Nah, inilah orang berilmu. Artinya, jika kita mengaku berilmu, jika kita mengaku memahami segala macam, maka selaku orang muslim tundukkanlah segala pikiran, tindakan dan penilaian kita ini kepada Al-Qur'an. Nah, inilah yang kita namakan dengan rasionalitas Quran. Tapi karena manusia tadi ada naf otonom di dalam dirinya, nah inilah perang yang ibarat digambarkan di dalam dunia matrik antara Neo dan Morpheus tadi. Ada peperangan di dalam diri kita. Dulu pernah kita katakan peperangan di dalam diri kita ini ada perjuangan jadal antara apa? Antara pemikiran-pemikiran rahmani dan pemikiran-pemikiran syaitani. Nah, inilah gambaran virtual yang ada di dalam diri kita yang juga sebagai tanda, sebagai simbol-simbol yang ada di dalam diri kita, di dalam dunia matrik. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Pemahaman kita tentang dunia matrik ini adalah sebagai dunia tanda. Terima kasih Pak Iswan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum kita akhiri dapat saya sampaikan beberapa simpulan. Yang dimaksud dengan dunia matriks adalah dunia di mana terdapat tanda-tanda dari berbagai perspektif yang saling terhubung, yang di dalamnya terjadi dominasi permainan tanda. Itulah dunia games di mana saat ini kita hidup dan mengambil peran di dalamnya. Al-Quran juga adalah tanda-tanda, tapi berfungsi sebagai petunjuk untuk menemukan realitas yang sebenarnya di dalam dunia matriks. Karena petunjuk Al-Quran bersumber dari subjektivitas Allah, maka Al-Quran adalah tanda sekaligus realitas akhir dalam memahami dunia matriks, tanda atau dunia teks. Dunia realitas dan dunia teks tidak dapat kita pisahkan. Memisahkan dunia realitas dan dunia teks sama halnya kita memisahkan antara Al-Quran, alam dan kehidupan. Demikian yang dapat kita bahas pada kajian kita kali ini. Sampai ketemu pada kajian mendatang. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.